Jangan semena-mena lantaran kita megang saham, terus semua orang di toko yang menjadi karyawanmu bisa disetir, nggak bisa. Karena pemegang saham juga ada yang mayoritas. Kalau yang mayoritas akhirnya ngeborong saham Anda, gimana? Kan Anda bukan siapa-siapa, itu yang pertama. Kan Anda menghargai dari sebuah unit yang sahamnya Anda kuasai, kan gitu. Bukan jadi ngacak-ngacak toko yang sahamnya Anda kuasai. Anda beli sahamnya, sesudah pegang saham, diacak-acak operationnya. Ya nilai saham bisa menurun. Apa yang terjadi? Rugi dong, karena ulah Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hari ini adalah cerita retail hari ini adalah promo berbuah petaka. Saya nggak pernah tahu kalau yang beli ini adalah anggota X gitu kan. Dan ternyata anggota X ini pemegang saham di perusahaan kami gitu lah. Anggaplah punya 2-3%. Jadi satu ketika dia beli produk promo namanya Rinso. Saat itu Rinso dari harga 10.000 menjadi 8.200. Wow, kita markdown 1.800. Wah, Masya Allah tuh. Jangan-jangan bukan markdown lagi. Kalau markdown doang mending gitu kan. Tapi justru di bawah dari modal gitu loh. Kan gila ya. Dan emang ciri khas kita jual dengan harga gila-gilaan gitu kan. Yang menyebabkan kompetitor bisa, kok bisa sih modal 7.000 jual 6.700? Ya bisa lah. Nanti kita ajarin gimana caranya bisa di bawah modal, tapi kita tidak rugi. Itu nanti ada rumusan tersendiri. Dan yang paling penting, itu punya ruang tersendiri. Ya, nanti saya ajarin insya Allah. Bukan saya ajarin, tapi sama-sama kita belajar ya. Kalau saya ajarin, kesannya saya lebih berarti, lebih hebat, lebih jago, dan lebih mahir dari pemirsa. Enggak, yang benar adalah kita sharing ya. Sama-sama kita saling menutupi dan melengkapi dari ilmu-ilmu yang kita butuhi. Dan yang kita inginkan terjadi bersama unit bisnis kita gitu ya. Nah ceritanya adalah Rinso saat itu dijual di bawah 9.000 sementara sebelumnya harga normal 10.000. Sudah ada CPOP, wobbler, dan self-talker yang menunjukkan dan menginformasikan bahwa promo ini berlaku Jumat, Sabtu, Minggu. Dan pembatasan pembelian maksimum 3 karton. Ada tuh gede, maksimum pembelian 3 karton dalam satu hari, bukan dalam 1 jam. Ingat ya, 3 karton dalam satu hari. Jadi kalau hari Jumat tuh dia ngambil 3 karton, jam 10 pagi, maka jam 4 sorenya nggak bisa lagi. Kan kelihatan orangnya nih, yang ini juga. Kecuali si kasir kita lupa ya, ini pernah belanja apa enggak ya, bisa tuh, kan gitu. Nah satu ketika masuklah namanya, anggaplah namanya Riyadi gitu ya, ngambil 10 karton. Saya diam aja, karena saya tahu ini pelanggan utama, saya biarin gitu loh. Sampai akhirnya ketemu Ilyas dan Agus Salim, calling ke saya. Pak Suban monitor. Itu Pak Riyadi yang ngambil 10 karton, saya udah tahu kok. Terus ya saya pengen tahu bagaimana checker transaksi menyikapi. Kan di Wobbler, self-talker, dan POP kita udah jelas, maksimum pengambilan 3 karton, maksimum pembelian 3 karton, maksimum pembelanjaan 3 karton, maksimum loh, bukan minimum, maksimum paling banyak. Nah dia bawa 10, kelebihan 7 juga. Ya. Kalau saya yang nyetop salah, kenapa? Kan dia belum tentu transaksi, diputer-puter tinggal di tengah floor, saya malu dong. Emang lu yakin gue bakalan beli? Nah makanya saya tidak pernah menyetop, saya biarin. Yang menyetop dan yang harus mengurangi kelebihan dari 7 karton adalah ya front end. Entah itu checker transaksi, entah itu kasirnya, atau supervisor kasirnya, atau kadif front end-nya kan gitu ya. Atau area manager front end-nya, bukan Suban. Kenapa? Kalau Suban di floor, kan belum tahu itu benar dibawa keliling atau langsung ditransaksikan. Tapi kalau Suban membiarkan kondisinya dia sudah sampai Medan dan area transaksi Suban membiarkan dan seolah-olah membolehkan, itu Suban salah kan gitu. Jadi tadi sih saya lihat masih muter-muter di area fresh food. Udah kasir nih. Tapi udah pasti gak beli? Udah pasti. Ya udah, kalau udah pasti langsung mohon maaf Pak, kelebihan 7 gitu. Ternyata pas ditegurin nggak mau. Gitu. Malah dia bilang, gue tuh pemegang saham sini loh. Kaget juga sih laporan. Tapi jadi lebih enak. Karena kenapa? Anda bagian dari kepemilikan. Anda bagian dari owner kami. Anda bagian dari pengelola. Kok Anda sendiri yang nggak taat terhadap peraturan yang kita terapkan sebagai anak buah Anda? Jadi aneh nggak? Ya aneh. Tapi saya nggak mau ngomong segitu kasar ya. Ini mah di konten doang. Gitu. Kalau ngomong sama dia pelan-pelan, Pak Riyadi kayak gini. Ternyata nggak mau juga. Terus dia bilang, gue bisa pesat dulu Suban. Nah, tuh. Dia emang udah lama akrab sama saya. Dia ngomong gitu, gue bisa pecat dulu Suban. Mau sekarang. Gue pemegang saham nih. 2-2,5% saham atas nama gue.
Oh iya gede juga sih, kalau 2,5% ya. Kalau satu lembarnya saat itu 8.000 atau 8.300, oh kebayang dong. Tinggi juga nih orang gitu kan. Ya udahlah. Ya udah intinya Bapak terserah mau mecat saya, mau menjarain saya, mau ngasihin saya tetap pada pendirian saya 3 karton. Siapapun Bapak, mau presiden kek, mau perdana menteri kek, sepanjang Bapak mau ikut peraturan, maka saya loloskan 3 karton. Kalau nggak mau, ya udah saya ambil semuanya. Saya ambil semuanya, makin marah. Makin marah, dia banting tuh belanjaan yang sebenarnya tidak perlu ditolak dan tidak perlu dibanting. Nggak tahu lah caranya, mau nunjukin gue bos gitu kan. Udah dia pergi, 3 jam kemudian Dewa apaan? Bawa wartawan sama anggota dewan. Ketawa gak saya? Ketawa. Kenapa? Nah, nggak ada kaitannya lah. Anggota dewan sama, saya nggak tahu dewan apaan tuh. Dewan pertimbangan ke, dewan ini ke, dewan itu saya nggak tahu. Pokoknya dibilang anggota dewan. Kan sekarang banyak dewan ya. Dewan pertamanan juga ada dewan. Dewan perairan juga dewan kan itu. Ya udah bawa dewan, udah bawa wartawan. Terus saya ya hadapin aja, saya panggil ke ruangan, saya bilang salahnya saya mana? Saya orang yang ditunjuk owner untuk pegang departemen A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang macam-macam dan tidak mau ikut aturan, iya mereka akan terkena semprit dari Subhan. Itu aja. Saya tidak pernah melarang orang untuk berbelanja sepanjang mengikuti aturan main toko kami. Pada saat memang sudah tidak bisa diarahkan dan tidak bisa dibina, maka kemungkinannya kami keluarkan dari toko kami. Daripada Anda bikin ribet. Itu aja sih. Kami lagi menjalankan visi misi dan aturan main serta SOP Juklak Juknis yang ditetapkan sama kantor pusat kami, sama pemilik kami, itu aja. Kalau dia bagian pemilik atau pemegang saham, harusnya dia support kita, bukan mempermasalahkan permasalahan yang terjadi bersama tokonya. Wartawannya bilang, benar juga Pak. Akhirnya malu hati keluar dari ruangan saya. Tapi apa yang terjadi? Ya udah menghangat, udah memanas, hubungan tidak baik. Ya baru waktu saya resign, dia minta maaf gitu karena dia tahu saya. Maaf Pak nih pernah ya nggak apa-apa gitu. Tapi enak dipantas, enak dan pantas diangkat, artinya pelajaran buat kita. Kalau kita memegang saham, mau promosi apapun juga jangan tunjukin gue pemegang saham, gue owner, gue bagian dari pemilik toko ini. Ya harusnya justru ya Anda jadi guru kami, digugu dan ditiru untuk kita-kita orang yang bekerja dan digaji sama Anda pemilik saham, kan gitu ya. Bukan malah menunjukkan bahwa Anda harus turut apapun semua yang saya mau, ya nggak bisa. Ini toko Anda yang Anda percayakan pada kami kelola. Kalau nggak mau ya Anda aja yang jadi kelola, saya yang menjadi pemegang sahamnya, kan jadi lucu gitu ya. Ya seperti itu kurang lebih. Ya pelajarannya ada 2 sih. Yang pertama, jangan semena-mena lantaran kita megang saham, terus semua orang di toko yang menjadi karyawanmu bisa disetir, nggak bisa. Karena pemegang saham juga ada yang mayoritas. Kalau yang mayoritas akhirnya ngeborong saham Anda, gimana? Kan Anda bukan siapa-siapa, itu yang pertama. Yang kedua, junjunglah tinggi toko yang di mana sahamnya kalian pegang gitu loh. Anda harus pegang juga keteguhan di mana saya nggak boleh ngacak-ngacak toko atau operasional yang memang sebenarnya sahamnya sudah saya miliki. Jadi kan Anda menghargai dari sebuah unit yang sahamnya Anda kuasai, kan gitu. Bukan jadi ngacak-ngacak toko yang sahamnya Anda kuasai. Anda beli sahamnya, sesudah pegang saham, diacak-acak operationnya. Ya nilai saham bisa menurun. Apa yang terjadi? Rugi dong, karena ulah Anda sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Pelajaran buat kita, jangan sampai sok tahu, sombong, dan merasa gue pemegang saham, jadi semua usaha di bawah gue bisa sesuka dengan ngikuti gaya dan maunya gue. Nggak bisa kayak gitu. Ini bisnis bro, kan gitu kurang lebih. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.